Oke, ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang matematika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang FR dari SKB CPNS tahun 2020 ya, yang di sini dilaksanakan pada bulan September, tanggal 10. Jadi ini yang keluar di bulan September tanggal 10. Dan di sini nanti juga setelah FR saya akan teruskan dengan materi tentang profesional yaitu dengan turunan. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan di sini. Saya akan bacakan yang saya kumpulkan dari beberapa catatan teman-teman yang udah tes pada tanggal 10 kemarin. Di sini yang pertama di sini saya sudah tes hari ini, belum rezeki saya di sini ya. Tapi dia malah dia membuat sebuah FR-nya ya. Sebuah mirip-mirip sama yang di-share dari sini FR-FR-nya yang personal. Jadi yang banyak yang di-share di grup-grup di sini saya dapatkan dari Telegram. Jadi mirip-mirip ya. Kayak matrik dua soal menentukan determinan luas daerahnya yang rada berbobot, ada batasan X dan dx dan dy. Jadi untuk ini luas daerah berarti hubungannya dengan integral nanti ya. Program linear buat persamaannya, tinggal program linear kemudian yang garis seperti itu kita buat persamaan ya. Jadi kalian harus pelajari yang cara tercepat yang mudah ketika diketahui titik potongnya di sumbu X sama sumbu Y. Kemudian soal yang di share ini jadi kemungkinan ketika kalian lihat di sebuah FR di grup-grup itu hampir mirip-mirip ya. Jadi walaupun enggak sama persis ya di situ. Di sini ada kemudian soal yang di sini yang mirip, peluang minimal 50% wanita itu tapi dipilih ganda. Jadi tidak ada jawabannya di sini karena tidak hafal jawabannya. Jadi ibaratnya di sini harus kalian pahami tentang peluang. Di sini peluang majemuk ya di sini. Kemudian di sini ada lagi logaritma, dua soal logaritma modus median. Jadi tinggal kalian yang kalau kemarin kita membahas yang tentang rata-rata ya di sana. Kemudian transformasi dua soal diputar 90 derajat kemudian didilatasi. Nah, berarti ini udah lengkap ya malah ya. Kemudian integral tan kuadrat 2x dikurangi sek kuadratik. Nah, kemarin juga udah saya bahas integral, tapi bukan ini ya. Ini berbeda ternyata ya untuk yang keluar ya. Jadi tidak selalu sama, tapi yang penting kalian harus tahu atau paham tentang konsepnya. Integral sin 5x kali sin 3x. Nah, di sini juga berbeda lagi ya. Kalau yang itu kalau ketika ada 5x sama 3x dijabarkan dulu, harus dirubah menjadi agar sama di sananya ya. Koefisien dari 5 misal dari 5x-nya, 5x-nya sama 3x-nya biar sama. Kemudian keliling belah ketupat 52 cm, salah satu diagonalnya 20 cm. Dua soal ditanya luas sama perbandingannya, luas perbandingannya. Kemudian diketahui fungsi, ditanya turunan fungsinya. Di sini misalkan di sini f2x sama ada dua soal di sini ya. Jadi diturunkan turunan fungsinya. Pedagogik kasus 2 yaitu di sini ada pedagogika penilaian, instrumen tes, fungsi alokasi waktu, fungsi kisi-kisi, pilihan mirip HOTS yang benar ada. Jadi semangat Bapak Ibu semua yang belum tes ya di sini. Jadi pilihannya sangat-sangat mirip. Jadi kalian harus pahami tentang benar-benar tentang fungsi penilaian, fungsi alokasi waktu, instrumen tes itu harus apa, harus dipahami dulu. Dibaca-baca lagi sebelum yang belum tes di sini ya. Tadi di sini juga ada soal sebuah data mempunyai dua rata-ratanya 4, jangkauannya 7. Jika setiap data tersebut ditambah dengan P dan dikali dengan Q rata-ratanya jadi 14. Jangkauannya adalah 14. Tentukan nilai P dan Q rata-rata ya. Kemarin juga udah saya bahas sedikit ya yang tentang rata-rata, boleh dilihat di video sebelumnya. Nanti juga ini buat referensi. Nah, ini nanti kalian cari soal yang tipe seperti ini atau buat sendiri juga nggak masalah. Tadi juga ada soal volume kerucut. Jika jari-jari dan tingginya diperbesar 2 kali, maka berapa kenaikan volumenya? Nah, di sini hati-hati ya. Jangan sampai ini kerucut, beda sama kubus atau mungkin tabung karena nanti akan semakin kecil ya atau kata semakin besar. Jadi harus teman-teman harus pahami lagi tentang di sini kerucut ya. Ini kemudian ada sama juga jika jari-jari dan tingginya diperbesar 2 kali, ini sama ya tadi volumenya.
Kemudian di sini ada Assalamualaikum, beberapa soal yang saya kerjakan insya Allah bermanfaat untuk teman-teman. Di sini ada yang ngasih tahu seperti ini. Pedagogiknya, cara pembuatan soal tes, bagaimana cara membuatnya. Kemudian prota, prosem, komponen serta pengembangan. Menganalisis nilai siswa, diberikan beberapa pernyataan beberapa nilai siswa untuk ditentukan tindak lanjut remedialnya. Jadi misalkan karena tidak tuntas atau mungkin karena untuk akademiknya yang kurang atau dia punya permasalahan tersendiri dalam tugas-tugasnya. Prinsip penilaian, terus pengayaan, jadi kayak materi pengayaan bagaimana, memperbaiki butir soal yang dikasih, soal selalu analisis kesalahannya. Jadi memperbaiki butir soal, dikasih soal, lalu analisis kesalahannya dari segi KD, seharusnya isi soalnya gimana. Jadi ini harus membenarkan. Kemudian yang ini juga ada lagi, matriks, 2 soal, luas integral. Nah, luas integral ini keluar terus ya. Integral trigonometri 2 soal, integral juga keluar terus, transformasi 3 soal, komposisi inverse 2 soal, analisis diagram garis batang 3 soal, statistika modus 1 soal dan rata-rata campuran 1 soal, luas belah ketupat 2 soal. Dapat pertanyaan yang sama namun beda angkanya ya. Jadi udah ada. Jadi karena udah mempelajari belah ketupat ya. Disediakan panjang kawat. Nah, di sini biasanya untuk mencari luas maksimal dan sebagainya ya di sini ya. Aturan sinus dimensi 3, peluang binomial. Dalam 5 kali percobaan peluang suksesnya 50%. Jika minimal muncul 3, sini 3 kali peluang sukses, maka peluangnya adalah, nah ini soalnya kurang ingat di sini ya, karena ya ini udah ingat seperti ini juga udah bagus ya. Kemudian kesebangunan dan kekongruenan. Kemudian 4 yang di sini dikasih kasus soal jika ditentukan apakah itu baris aritmatika atau geometri. Yang 15 program linear 3 soal, 2 soal disuruh menentukan model 1 soal cari nilai optimum. 15 luas dan volume bangun ruang 3 soal. Nah ini ya, semoga dapat membantu sebelum ujian ketika nunggu untuk masuk ke ruang ujian. Nah di sini suruh perbanyak doa dan zikir ya. Ini soalnya ada 32 pedagogik dan 48 matematika. Nah di sini pedagogiknya lebih sedikit ya, dan ada juga yang pedagogiknya lebih banyak daripada matematiknya. Soal tidak acak sesuai dengan kemampuan yang diuji pertama pedagogik lalu matematika. Jadi untuk pedagogik dan matematikanya tidak acak. Jadi ini ada beberapa yang keluar dan jangan berkecil hati ketika teman-teman yang kemudian sudah tes tapi ini baru malah keluar di FR-nya seperti ini. Karena insya Allah rezeki tidak akan tertukar dan juga untuk soal-soal yang ini juga tidak sama persis, ini hanya sebatas kisi-kisi. Tidak, kalau sama persis itu kemungkinan hanya mungkin kurang dari 25% atau kurang dari 15% yang sama persis kayak integral di sini juga nggak sama ya dengan soal sebelumnya ya. Oke ya, itu untuk pembahasan tentang FR-nya. Nah kita lanjut tentang matematika profesional tentang turunan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang beberapa soal tentang turunan. Kita akan bahas yang turunan ya. Untuk yang keluar dalam FR ya, tipe soalnya seperti ini. Mungkin bisa sama, mungkin tapi tipenya yang seperti ini. Di sini ada turunan dari Y sama dengan 2 pangkat 3X adalah. Jadi turunan dari eksponen ketika pangkatnya yang mengandung unsur variabel di sini ya, bukan lagi yang variabel di bawah ya, bukan basisnya, tapi di pangkatnya seperti itu. Oke, kita langsung aja. Kalian harus ingat konsep learn ya. Di sini konsep learn kita bisa ubah dulu ketika kita mau menurunkan. Berarti Y sama dengan di sini Y sama dengan 2 pangkat 3X. Kemudian kita sama-sama lenkan. Dua kiri dan dua kanan kita lenkan. Len Y sama dengan len 2 pangkat 3X. Nah ingat sifat len ya, ketika pangkat bisa ke depan, ini bisa ke depan. Jadinya len Y sama dengan 3X kali len 2. Nah, len 2 ini merupakan sebuah bukan lagi variabel tapi konstanta, sebuah bilangan ya di sini hasilnya.
Nah, kita langsung saja turunkan di sini. Kita turunkan terhadap X. Berarti di sini ln Y per dx sama dengan 3x ln Y per dx. Ketika diturunkan terhadap X, nah di sini ln itu kan terhadap sama dengan konstanta, jadi nggak masalah. 3x diturunkan itu sama dengan 3 ya di sana. Jadinya sama dengan x-nya hilang, berarti ln Y per dx sama dengan 3 kali ln Y. Nah, seperti itu ya, karena diturunkan terhadap x. X-nya hilang ya. Karena x kuadrat berarti 2x. Karena ini x, hilang x-nya. Kemudian selanjutnya kita akali di sini. Yang di sini ini ln Y per dx. Yang kita butuhkan adalah turunan adalah dy per dx. Ingat, dy per dx. Ini yang kita butuhkan. Kurang dy di sini. Berarti kita kalikan dengan dy per dy ya. Jadi nggak ngubah. Dy per dy kan 1. 3 ln y. Nah, di sini. Kemudian oh sorry, ini bukan ln y ya. Ini ln 2 ya. Ln 2. Ln 2. Ini ln 2 ya. Sorry, ini ln 2. 3 ln 2. Nah, di sini untuk kemudian kita y-nya taruh sini, x-nya dipindah. Jadi dx sama dy kita tukaran berarti. Ln y per dy sama dikali dy per d. Sorry, ini dx ya. Ini dx. Ini dy per dy. Oke. dy per dx, ini dy per dy ya. dy per dy, kemudian ini x dy sama dx-nya kita tukeran di sini. Sama dengan, ingat 3-nya bisa naik lagi ke atas. Berarti ln 2 pangkat 3. Berarti ini diturunkan terhadap y. Ln y diturunkan terhadap y. Kita harus ingat lagi konsep ln. Berarti sama dengan 1 per y. Sama dengan dy per dx. Sama dengan ln 2 pangkat 3, 8. Y-nya ke sini berarti kalikan. Berarti dy per dx sama dengan y kali ln 8. Y-nya berapa tadi? 2 pangkat 3x. Berarti di sini 2 pangkat 3x kali ln 8. Ini hasilnya. Jadi ini hasilnya dari turunan dari 2 pangkat 3x seperti itu. Oke, selanjutnya. Di sini juga muncul tipe yang seperti ini. Ini aplikasi turunan juga, tapi dalam bentuk persamaan kuadrat di sana. Jadi ada gabungan persamaan kuadrat dengan aplikasi itu turunan di sini. Di sana ada 2x kuadrat ditambah ax ditambah a dikurangi 6 sama dengan 0. Maka nilai minimum dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat adalah, nah kita tahu untuk yang pertama, untuk akar x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Berarti b-nya adalah a, min a per a-nya adalah 2. Nah, ini hasilnya. Kemudian x1 kali x2 sama dengan c per a. C-nya adalah a dikurangi 6 per a-nya 2. Nah, ini udah ketemu ini ya. Nah, sekarang kita mencari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan, misalkan kita sebut y aja ini, y ya, biar enak nanti. x1 tambah x2 kuadrat adalah y. Berarti kita uraikan dulu, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan, masih ingat ya, ini materi kelas 9 ya. x1 ditambah x2 kuadrat dikurangi 2x1 kali x2. Kita tahu tadi ini y, berarti kita langsung aja y sama dengan, di sini x1 x2-nya berarti min a per 2 kuadrat dikurangi 2 kali a dikurangi 6 per 2. 2-nya bisa coret, hilang ya, berarti tinggal
Y sama dengan A kuadrat per 4 dikurangi negatif. Ini berarti A negatif kali negatif positif 6. Oke. Ingat, ketika minimum di sini, ada kata minimum di sini, berarti turunannya sama dengan 0. Berarti Y aksen sama dengan 0. Turunan pertamanya sama dengan 0. Kita turunkan. Berarti 0 sama dengan ini, di aksennya 0 kan, berarti turunkan 2A per 4 dikurangi 1. Pindah 2 satunya, 1 sama dengan 2A per 4. Jadi coret, dapat 2. Maka 1 sama dengan, ini coret ya, A per 2. Berarti A sama dengan 1. Ini sama dengan 2. Ya. Udah ketemu A-nya 2. Berarti sekarang mencari X1 tambah X2-nya. Yang ini langsung aja Y. Ya. Y sama dengan, ini kan X1 tambah X2 kuadrat. Sama dengan A kuadrat per 4 dikurangi A ditambah 6. Sama dengan 2 kuadrat per 4 dikurangi 2 ditambah 6. Sama dengan 4 per 4. Negatif 2 tambah 6, positif 4. Berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5. Ya, jadi 1 tambah 4 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5. Jadi untuk nilai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat minimumnya adalah 5. Di mana A-nya sama dengan 2. Jadi seperti itu untuk mencari nilai minimumnya. Seperti itu. Jadi jangan bingung ya teman-teman, atau mungkin semuanya ya, ketika ada soal yang seperti ini keluar lagi. Nah, di sini dalam bentuk aplikasi gambar. Di sini ada sebuah segitiga. Segitiga di sini adalah ada PTU. Di sana ada bangun, di sini segi 4 ya, persegi panjang sebenarnya, segi panjang. Di sini ada 4, sini 3 panjangnya. Maka yang ditanya adalah luas minimum dari segitiga PTU. Sedangkan QT sama SU itu belum diketahui berapa. Di sini siku-siku. Nah, kalau ada seperti itu, kita harus misalkan PT-nya A. Misal PT itu A. Kemudian misal di sini adalah B. Oke ya, di sini. Jadi kita bisa jabarkan di sini. Kita ingat untuk mencari persamaan UT, persamaan garis UT itu sama dengan itulah BX ditambah AY sama dengan A kali B. Nah, di sini ya. Berarti di sini AX-nya X-nya berapa? Sedangkan di sini kita umpamakan sebuah persamaan garis, di sini dilewati adalah 3,4, berarti melewati 3,4 gitu. Berarti 3,4. Kita masukkan, substitusikan. Untuk 3,4, X-nya 3, berarti 3B ditambah 4A sama dengan A kali B di sini. Jadi di sini berarti 3B sama dengan AB dikurangi 4A. Berarti 3B sama dengan di sini A kali B dikurangi 4. Pindah ruas. 3B per B dikurangi 4 sama dengan A. Jadi A-nya adalah 3B dikurangi 4, B dikurangi 4, seperti itu. Luas segitiga sama dengan setengah. PT alasnya adalah A, tingginya adalah B. Berarti sama dengan setengah. Alasnya yang ini, kita ganti ini. 3B per B dikurangi 4 kali di sini B, ya. Jadi seperti itu. Jadi hasilnya di sini berarti 3B kali B, 3B kuadrat per 2B dikurangi 8. Nah, di sini ada seperti ini. Kita umpamakan di sini adalah Y. Luasnya adalah Y. Berarti untuk minimum kita lihat turunan pertama sama dengan 0. Berarti Y aksen sama dengan 0. Berarti ini kita ibaratkan adalah U, di sini adalah V. Berarti turunannya masih ingat ya, Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi U
V aksen per V kuadrat. Jadi ingat rumus ketika ada bentuk U per V, turunan dari bentuk U per V. Berarti Y aksen sama dengan U aksen berarti 6B, ya kan? 6B, sorry ya di sini, kali yang V-nya 2B dikurangi 8 dikurangi 3B kuadrat, turunan dari 2B dikurangi 8 dikali 2 per 2B dikurangi 8 kuadrat. Nanti sama dengan 6B kuadrat dikurangi di sini 3 kali 8 ya di sini ya. Oke, oh ini 6 ya, sorry. Turunannya ini 6 ya, bukan 3 ya, 6 ya. Berarti ini 12, ya kan? Turunannya 6 karena U-nya 3B kuadrat berarti 2 kali 3 6, 6B. Berarti 12B kuadrat dikurangi 48B, 6 kali 8 dikurangi 3 kali 2 adalah 6B kuadrat per 2B dikurangi 8 kuadrat. Oke, kemudian di sini ketika 0 turun sama dengan 0 berarti 12B kuadrat dikurangi 48 B dikurangi 6B kuadrat per 2B dikurangi 8 kuadrat sama dengan 0, turunan pertamanya ya. Karena 0 ini bisa, jadi tinggal penyebutnya aja, tinggal 12 dikurangi 6, 6B kuadrat dikurangi 48 B sama dengan 0. Karena apa? Karena ketika 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0. Jadi ini bebas, yang ini ya, yang penting penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini berarti untuk menilainya di sini adalah 6B kali B dikurangi B-nya berapa di sini? 6, 8 ya. Jadi B-nya 8 ya. Di sini 0. Berarti 6B sama dengan 0 atau B dikurangi 8 sama dengan 0. Ingat syarat penyebutnya, 2B dikurangi 8 tidak boleh sama dengan 0. Berarti 2B tidak boleh sama dengan 8, B tidak boleh sama dengan 4. Berarti B tidak sama dengan 4. Yang penting B-nya tidak boleh sama dengan 4. Berarti B sama dengan 0 atau B sama dengan 8. Panjangnya B-nya 0 itu mustahil ya, atau nggak mungkin. Tidak memenuhi ya. Karena ini udah PS saja 4, masa B-nya 0? Itu nggak mungkin ya. Di sini berarti B-nya adalah 8. Berarti kita masukkan, ketika B-nya 8 kita mencari A, substitusikan ke sini. Berarti A sama dengan 3B per B dikurangi 4. Berarti sama dengan 3B 3 kali 8 per 8 dikurangi 4. Sama dengan 3 kali 8 adalah 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kan jadi untuk nilai dari A-nya adalah 6 ya. A-nya adalah 6, kemudian ada 8 seperti itu. Jadi untuk luasnya setengah A kali B sama dengan setengah kali A-nya 6, B-nya 8. Berarti 24. Jadi nilai minimum yang mungkin dari ketika ada seperti ini adalah di sini adalah 24 satuan luas ya di sini ya. Jadi tergantung nanti dari dari pilihannya berapa. Jadi 24 satuan luas seperti itu. Jadi ingat ini 24, ini 4 dikurangi 8 dikurangi 4 ya, jadi 6 udah benar seperti itu. Jadi ini adalah konsep turunan. Jadi ini yang keluar dalam FR untuk matematika di SKB ya. Barangkali ini juga berguna ketika di UTBK juga kadang-kadang berguna, juga ketika di UKM PPG juga berguna. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sukses buat kalian selalu.